Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pencinta ikan hias, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan semoga selalu sehat semuanya. Oke, jadi gini, ada tips yang sangat mudah, simple, dan sangat murah banget ya. Jadi kalau kalian nggak punya kolam besar, nggak punya tempat, cukup pakai ember. Nah, ini contoh ember. Di dalam ember ini isinya banyak anakan ikan. Tuh, jadi tuh. Jadi kita banyak anakan ikan. Nah, gitu. Jadi memang di sini untuk anak-anakan ikan yang kira-kira usianya 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, jadi di sini tepatnya. Nah, gitu. Ya. Jadi harus dipisahin. Jadi yang pertama, anak-anakan ikan itu disatukan tempat yang seperti ini, yang kecil. Itu semua digabungkan, ya. Nih, lihatin contohnya seperti itu. Tuh ya kan, lihat kan. Nah, jadi pertama kalian harus pisahkan tempat ikan ini ya usia kurang lebih seminggu atau 2 minggu di tempat seperti ini. Nah, nanti kalau sudah usia 3 minggu atau 2 minggu baru dipindahkan di ember, dan mungkin satu ember isinya 10 sampai 20 ya. Kalau saya isinya sekitar 15, 10 sampai 15. Jadi satu ember ini segitu. Emberan ukurannya yang sedang lah, kecil ya. Nah, itu. Dan terus kalau sudah agak gedean ya, sudah usia 2 minggu, 3 minggu, nanti pindahin ke sini di kolam yang agak besar, yang lebih besar ya daripada itu. Agar apa? Agar pertumbuhannya makin cepat dan makin pesat pertumbuhannya. Nah, ini contohnya nih. Tuh ya, jadi agak lebih besar lagi agar ikannya cepat, perkembangannya itu makin bagus, makin cepat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, lebih luas ikan itu. Nah, dan gimana sih caranya kita supaya ikan-ikan kita itu cepat besar, dan ketika ingin dibreed atau ingin dikawinkan agar hasilnya makin besar, makin banyak. Nah, gimana caranya? Nah, jadi pertama kalian harus sediakan nih, contohnya seperti ini. Kalian sediakan satu tempat yang lumayan besar. Lalu kalian isi hanya dengan 2 ekor gitu. Ada yang dengan caranya orang itu di atasnya taruh besek ya. Kalau menurut saya itu kurang efektif sih menurut saya, kalau menurut saya pribadi. Tapi ya kalau mau di ini kan tidak menjadi masalah. Nah, tapi kalau untuk saya beri 2 ekor ya, atau satu pasang. Nah, ini contohnya. Nah, jadi biar ya lebih luasa ya kan, lebih luasa. Dan untuk agar ketika dia beranak dan anaknya tidak banyak dimakan, itu harus standby untuk memberi makan ya. Terlebih makannya kutu air atau cacing sutra gitu. Itu agar lebih baik lagi ketika proses melahirkan ikannya. Nah, itu seperti tadi ya, itu akan lebih cepat gitu, ketimbang kita ditaruh di wadah yang kecil atau sempit. Itu ya teman-teman, jadi itu tipsnya. Dan untuk ikan cupang, sebenarnya ikan cupang itu tidak perlu air yang dalam. Nah, jadi tidak perlu air yang dalam. Nah, contoh ini lihat. Nah, hanya segini tuh ya. Coba kita lihat ukur berapa senti ya. Tuh, hanya segini saja nih. Nah, jadi tidak terlalu dalam. Kenapa? Dikarenakan kalau terlalu dalam, ikan itu akan lebih sulit untuk mengambil oksigen. Jadi kalau di seperti ini itu akan lebih mudah. Dan jangan lupa untuk diberi tanaman-tanaman air seperti apu-apu dan sebagainya, supaya ikan itu merasa sejuk gitu, agar lebih ketika kena sinar matahari mereka tidak langsung terkena sinar matahari. Dan itu lebih bagus sih ya gitu. Dan di sini ada ikan juga. Nah, jadi di media ember atau bak itu juga bagus. Nih, kita lihat contohnya ikan gepi kita tuh, mereka segar-segar hidupnya tuh ya, contohnya tuh. Nah, jadi kalau untuk yang sudah sebesar situ, nah ini lihat ada anaknya tuh. Yang penting dikasih makannya
on time. Nah, kalau kita pindahin di sini anak-anakannya, kelihatan ya. Tuh ya. Nah, kita pindahin di sini biar lebih kondusif. Jadi jangan sampai ikan besar dicampur dengan ikan kecil. Nah, ini seperti itu. Jadi tiap hari kita bisa panen anakannya. Ya, tiap hari kita bisa panen anakannya. On time harus dikasih makan supaya mereka tidak kanibal, tidak saling makan. Nah, saya juga sudah menyiapkan, jadi ketika saya mau breed atau ingin ternak ikan cupang, ya, jadi saya harus mempersiapkan. Di situ mungkin agak gelap ya tempatnya, mungkin agak gelap. Nah, jadi di sini kita taruh ikan cupang, di sini ikan gepi, ya. Kita contohnya, kita ambil contohnya. Nah, tuh, ini ikan cupangnya yang perempuan, female. Jadi digabungkan saja nggak masalah, yang penting makannya, ya, kasih makannya lebih kondusif. Sini ada ikan gepi. Nah, jadi supaya yang perempuan laki-laki kita pisah, ya. Jadi kalau untuk persiapan lebih bagusnya dipisah dulu sampai beberapa waktu agar dia sehat, kenyang, makannya gemuk. Jadi di situ insya Allah lebih besar hasilnya. Ya, mungkin sedikit ini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe, terus pantengin channel ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga para petani, para breeder sukses dan sehat. Dan ketika hujan jangan lupa ditutup. Nah, ditutup kalau kita dengan ala kadarnya. Tapi kalau teman-teman lebih baik, jadi dikasih kasih tutup, ya. Mungkin hanya ini karena hujan juga, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.